Mengenai reformasi medis China selama 10 tahun, media resmi Partai Komunis China, PKC, menggambarkannya sebagai hal yang luar biasa, dan mengatakan bahwa asuransi kesehatan di China telah menanggung 1,36 miliar orang. Namun, rakyat China menyesalkan hal itu, sebab sekali sakit parah, seluruh keluarga akan segera menjadi miskin. Chen Bin, nama samaran, seorang warga Shanghai, mengatakan kepada Sound of Hope pada tanggal 2 Januari. Kader veteran hanya membutuhkan 10 sen untuk biaya pendaftaran, sisanya gratis. Ketika orang normal pergi ke dokter, jika Anda menderita penyakit ringan, asuransi kesehatan China akan mengganti biaya Anda. Jika Anda menderita penyakit serius, Anda harus membayar sendiri. Ternyata ada batasnya, penyakit serius membutuhkan biaya ratusan ribu dolar. Hal ini akan menghancurkan sebuah keluarga, dan segera membuat mereka jatuh miskin. Seorang warga Beijing bernama Zhang Meifang, nama samaran, bertanya, mengapa orang awam tidak mempercayai PKC? Karena PKC hanya ingin menghasilkan uang dari rakyat, dan tidak dapat memberikan perlindungan kepada mereka. Dia berkata, banyak hal dalam asuransi kesehatan sekarang harus dibayar sendiri. Misalnya, setelah menderita penyakit parah, orang harus membayar sendiri obat untuk penyakitnya. Jika Anda memiliki asuransi kesehatan, Anda harus membayar jenis asuransi yang disebut Jinghuibao atau asuransi tambahan. Tahun pertama, pembayaran adalah $11.70 atau sebesar 79 yuan, tahun kedua meningkat menjadi lebih dari $13, dan tahun ketiga hampir $29. Karena setiap tahun berikutnya meningkat menjadi lebih dari tahun sebelumnya, banyak orang yang memilih untuk tidak membayar. The Chinese Citizens Movement menerbitkan sebuah artikel, China tidak memiliki kondisi ekonomi untuk memberikan perawatan medis gratis kepada seluruh penduduk. Laporan tersebut mengatakan bahwa pada tahun 2009, bantuan China untuk Afrika dan Korea Utara, masing-masing sebesar $11,2 miliar dan $118 miliar. Pada tahun 2009, PKC membeli utang luar negeri sebesar $2 triliun. Olimpiade Beijing 2008 dan Shanghai World Expo 2010, masing-masing menelan biaya $73,8 miliar dan $59 miliar. Pada tahun 2010, $88,6 miliar dihabiskan untuk menjaga stabilitas, lebih banyak daripada biaya militer, medis, dan pendidikan. Pada tahun 2009, biaya bis umum di China mencapai $132,8 miliar, dan pengeluaran umum menghabiskan total 1,7 triliun yuan uang rakyat. Pada tahun 2010, 5 provinsi di barat daya China mengalami kekeringan parah, 60 juta orang terkena dampaknya, dan PKC hanya mengalokasikan dana sebesar $23,6 juta untuk bantuan kekeringan. Selain itu, pada tahun 2010, Kongres Rakyat Nasional PKC menyatakan bahwa China perlu mengeluarkan $23,6 miliar per tahun untuk membuat perawatan medis dapat diakses oleh semua orang, dan saat ini China tidak memiliki kekuatan ekonomi untuk melakukannya. Li Yuanhua, mantan profesor di Capital Normal University, mengatakan, India memiliki populasi yang sebanding dengan China, tetapi India membuat perawatan medis gratis untuk semua orang, termasuk orang asing di negara ini. Sistem PKC yang birokratis ini, telah menyebabkan semua pejabat dari atas ke bawah tidak menganggap serius kehidupan rakyat biasa. Dengan premis ini, memiliki rencana asuransi kesehatan yang masuk akal, yang mempertimbangkan masalah medis masyarakat, adalah hal yang mustahil. Hal ini untuk memusatkan sejumlah besar uang, untuk digunakan oleh rumah sakit terbaik, yang memberikan hak istimewa kepada orang-orang tertentu, seperti jenis perawatan medis yang dinikmati oleh para pejabat tinggi, menggunakan obat-obatan impor, dan bahkan mengambil organ dari orang yang masih hidup. Rumah sakit ini murni untuk orang-orang yang memiliki hak istimewa, bukan untuk orang biasa. Menurut Sohu, Dai Yurong, seorang akademisi dari Akademi Teknik China dan profesor di Rumah Sakit Rakyat ke-9 Shanghai, mengatakan, ada lebih dari 200 negara di dunia, namun hanya ada lebih dari selusin negara yang membayar biaya pengobatan. Negara-negara lain memiliki perawatan medis gratis.